Ya, Bursa Efek Indonesia tengah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan teknologi digital dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika atau unicorn. Dan hal tersebut dilakukan agar unicorn bisa segera melakukan IPO di pasar modal Indonesia. Bursa Efek Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah regulasi untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan teknologi digital dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau unicorn. Hal tersebut dilakukan agar unicorn dapat segera melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering di pasar modal Indonesia. Salah satu aturan yang tengah digodok oleh regulator pasar modal, yakni peraturan mengenai multiple floating shares atau saham dengan hak suara multiple atau SHSM. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Igede Nyoman Yetna menyatakan aturan SHSM sudah masuk tahap finalisasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan ini diharapkan bisa segera dirilis sehingga dapat mengakomodasi unicorn yang akan melakukan IPO. Seperti diketahui, perusahaan unicorn asal Indonesia yakni PT Bukalapak.com Tbk telah mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Agustus 2021. Bukalapak menjadi perusahaan ke-28 yang melakukan initial public offering pada tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini yakni menakar potensi IPO unicorn di pasar modal Indonesia, sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Igede Yetna. Beliau adalah Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mas Pras. Ya, apa kabar Anda hari ini? Sehat, semoga sehat Mas Pras. Baik, sehat-sehat juga Pak. Semoga juga untuk teman-teman Bursa Efek Indonesia. Ini menarik ya, ramai sekali diperbincangkan unicorn yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya Pak Nyoman bisa menjelaskan lebih dulu begitu, apa sih yang dimaksud dengan unicorn sendiri Pak? Ya, pada saat kita memperbincangkan unicorn, kita juga sering mengaitkan dengan satu terminologi, yaitu startup company. Untuk itu saya akan sampaikan penjelasan mengenai startup companies terlebih dahulu. Ya. Startup itu berhubungan dengan business life cycle atau siklus bisnis. Sedangkan unicorn adalah terminologi terkait dengan valuasi atau nilai dari perusahaan startup tersebut. Startup companies merupakan perusahaan yang masih pada siklus bisnis awal, at the first stage atau dalam tahapan rintisan, dalam rangka mengembangkan produk atau service. Nah, pada umumnya startup company mengutilisasi teknologi. Nah, ini yang relatif penting sebagai karakteristik untuk menghasilkan inovasi sehingga dapat menawarkan solusi baru yang berpotensi mendisrupt bisnis model yang sudah ada atau sudah mapan. Pada umumnya startup companies memiliki paling tidak 4 karakteristik. Pertama, sumber pendanaan, karena perusahaan masih dalam tahapan rintisan, permodalan diperoleh dari founders, family and friends, ya. Kemudian readiness atas produk atau jasa, setidaknya perusahaan telah meng-create basic feature atau fitur dasar yang biasa disebut dengan minimum viable product atau MPV. Kemudian tentunya memiliki potensi growth yang tinggi. Dan keempat, nah ini penting juga nih Mas Pras, berpotensi untuk ditingkatkan kapasitasnya dengan relatif mudah. Karena apa? Didukung oleh penggunaan teknologi. Ini yang kita istilahkan dengan scalability yang tinggi. Nah, setelah startup, saya menjelaskan tentang unicorn. Terminologi unicorn digunakan untuk menggambarkan sebuah perusahaan startup yang belum tercatat, ya, atau privately owned startup. Dengan nilai valuasi yang disepakati oleh para analis itu sekitar 14 triliun rupiah atau 1 billion US dollar ke atas. Jadi pemirsa sekalian, istilah unicorn itu terkait dengan perusahaan yang memiliki bisnis model baru. Tadi yang sudah disampaikan, penggunaan teknologi untuk inovasi yang valuasinya minimal 14 triliun. Nah, selain unicorn, ada beberapa level terkait dengan valuasi dari perusahaan startup. Ada adiknya, misalnya Centaur, ya, yang
nilai valuasinya paling tidak 1,4 triliun. Ada kakaknya juga Dekakon ya dengan valuasi minimal 144 triliun rupiah. Demikian Mas Pras. Baik, jadi memang kalau kita lihat ada level dari valuasi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori tadi, ada Centaur, kemudian Unicorn, Dekakon, yang tertinggi Hektocorn. Tapi kalau kita lihat dari sisi prospeknya IPO Unicorn di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini seperti apa ini Pak Nyoman? Ya Mas Pras, pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita bicara prospek untuk unicorn di Indonesia itu sangat promising. Oke. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk mendukung bahwa prospek dari unicorn itu memang bright ke depannya. Pertama, kita mesti bangga ya, Indonesia itu menjadi lahan yang subur untuk unicorn. Dari 6 dari total 12 unicorn di ASEAN itu berada di Indonesia. Artinya 50% dari unicorn di ASEAN itu ada di negeri kita. Dan bahkan satu unicorn telah listing pada tanggal 6 Agustus 2021 yaitu Bukalapak.com Tbk. Ya. Indonesia juga merupakan tempat bertumbuhnya perusahaan dengan valuasi Centaur. Tadi saya sudah sampaikan adiknya. Tentu kita harapkan para Centaur atau adik dari unicorn ini akan bertumbuh untuk kemudian kita harapkan menjadi the next unicorn. Oke. Sebagai informasi, Mas Pras, berdasarkan data terdapat 27 dari total 70 Centaur di ASEAN itu berada di Indonesia. Artinya apa? Kembali lagi, ada 38% Centaur di Asia itu sedang bertumbuh di negeri kita. Nah, yang berikutnya nih saya minta waktu sedikit. Ya. Kenapa prospeknya menarik? Ini karena ada momentum. Momentum di mana terjadi pandemi, penggunaan teknologi itu dipercepat seperti yang terjadi pada saat ini. Ya. Dalam kondisi pandemik di mana terjadi pembatasan mobilitas aktivitas fisik, kita shifting ke kegiatan dengan menggunakan fasilitas berbasis Internet of Things. Nah, tentunya nih, kondisi ini menjadi katalis perubahan perilaku atau behavior masyarakat secara umum untuk lebih memanfaatkan teknologi. Seperti platform-platform digital yang dikembangkan oleh para unicorn di Indonesia. Dengan demikian, attractiveness dari unicorn akan meningkat di mata investor di pasar modal. Apabila para unicorn menawarkan efeknya kepada publik, kami yakinkan dengan kondisi saat ini akan mendapatkan support dari investor. Demikian Mas Pras. Baik. Tadi disebutkan salah satu unicorn yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia adalah Bukalapak, dan kita lihat dari sisi size IPO-nya juga cukup besar, 21,9 triliun rupiah. Lantas bagaimana nih menurut Bapak sendiri untuk potensi IPO unicorn lainnya begitu yang bisa terserap di pasar modal Indonesia? Iya, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat esensial ya ditanyakan bagaimana penyerapannya. Tentunya kami di bursa optimis kemampuan dari daya serap investor pasar modal di Indonesia akan terus meningkat ya seiring dengan iklim investasi di Indonesia. Terkait dengan penyerapan ada beberapa indikator. Ini indikator yang menarik ya. Saya sampaikan mungkin relatif akan memberikan trust dan confidence kepada para investor. Yang pertama adalah jumlah investor pasar modal kita terus meningkat. Jumlah investor pasar modal secara total untuk semua investor, untuk semua instrumen di pasar modal kita sudah bertumbuh 3,5 kali atau 350% sejak 2018, yaitu sebesar 1,6 juta investor menjadi 5,8 juta investor di tahun 2021. Coba kita bisa bayangkan dalam rentang waktu 2018 sampai 2021 itu 350% peningkatannya. Oke. Kemudian indikator kedua untuk mendukung optimisme penyerapan investor lokal adalah komposisi kepemilikan saham. Nah, sebelumnya selalu ditanyakan komposisinya itu kenapa dimiliki asing yang lebih banyak. Nah, kita bisa sampaikan berita yang menarik adalah
komposisi kepemilikan saham pada saat ini didominasi oleh investor lokal sebesar 55,7% dibandingkan dengan investor asing. Nah, saya tambahkan sedikit, dari sisi partisipasi investor lokal terhadap perdagangan harian, juga kita sudah menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, yaitu 75,4% itu dikontribusikan oleh investor lokal. Jadi pemirsa yang berbahagia, dari penjelasan di atas dapat dicermati bahwa ownership investor domestik dan kontribusi transaksi harian di bursa sudah menjadi dominasi dari investor kita di Indonesia. Itu demikian. Peluang terserapnya juga cukup besar begitu ya Pak Nyoman. Tapi lantas bagaimana nih cara bursa melakukan pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan unicorn lainnya mungkin yang belum melantai di Bursa Efek Indonesia? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Nyoman. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan selanjutnya kita akan sampaikan sejumlah infografik untuk Anda di mana terkait dengan jumlah investor pasar modal di Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dari tahun 2018 sampai dengan Juni 2021 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nyoman. Memang peningkatnya sangat luar biasa sekali ya, 350% atau 3,5 kali dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2018 sekitar 1,6 juta investor atau mengalami lonjakan 53,41% di tahun 2019 menjadi 2,48 juta investor. Dan di tahun 2020 peningkatan juga di atas 50% menjadi 3,8 juta. Kemudian di bulan Juni 2021 melonjak 44,24% menjadi 5,59 juta investor. Selanjutnya, tadi juga sudah kita bahas ini terkait dengan Indonesia sebagai penghasil unicorn terbanyak di ASEAN. 6 dari 12 unicorn ini berasal dari Indonesia untuk wilayah ASEAN, di mana nilai valuasi dari pre-IPO gabungannya mencapai 38,2 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak I. Gede Nyoman Yetna. Beliau adalah Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak Nyoman, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Sempat tertunda tadi, bagaimana sebenarnya cara bursa nih sekarang dari sisi pendekatannya terhadap perusahaan-perusahaan yang belum IPO? Pak Nyoman, silakan. Baik, tentunya bursa berkomitmen untuk terus meningkatkan yang pertama awareness terkait dengan IPO dan go public. Untuk itu, IDX telah membentuk divisi khusus yang fokus pada pengembangan perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat. Baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan approach secara eksklusif melalui one-on-one meeting dan kemudian mengadakan seminar dengan tema IPO atau go public. Dengan demikian, hal tersebut membantu perusahaan, terutama perusahaan keluarga, perusahaan tertutup untuk memulai langkah awal untuk mengenal pasar modal. Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwa per 31 Juli 2021, tim IDX Go Public bersama kantor perwakilan bursa di seluruh Indonesia telah mengadakan seminar Go Public online. Jadi kita tidak berhenti dengan kondisi pandemik, tapi kita lebih banyak mengadakan kegiatan. Tercatat 29 kegiatan berlangsung di 10 daerah dan melakukan sosialisasi one-on-one kepada 188 perusahaan. Ya. Demikian upaya kita, harapan kita adalah kita di bursa menjadi mitra, ya, mitra strategis, teman dari teman-teman para entrepreneur untuk mempersiapkan masuk ke pasar modal. Tapi kalau dari responnya sendiri dengan public expose ataupun go public yang tadi sudah dilakukan ya khususnya begitu untuk divisi khusus per 31 Juli lalu, bagaimana responnya nih Pak Nyoman? Cukup menarik minat tidak? Ya. Kalau kita melakukan sebuah kegiatan, tentunya kita tidak dapat langsung melakukan measurement, gitu ya, tidak dapat langsung melakukan measurement bahwa pada tahun ini mereka tercatat. Umumnya perusahaan-perusahaan yang kita sudah lakukan approach, mereka membutuhkan waktu untuk mereka melakukan persiapan atau
IPO preparation. Jadi Ya. harapan kita setelah awareness disampaikan, Hmm. kita akan tetap maintain relationship kita. Sehingga pada saat mereka melakukan persiapan, mereka juga meminta kepada kami untuk tetap memberikan konsultasi, sehingga dapat kita sampaikan sharing kembali. Pada saat awareness sudah disampaikan, maka preparation akan masuk ke stage berikutnya, dan di situ pun bursa dan juga asosiasi yang mendukung gitu ya, dan juga beberapa pihak seperti konsultan hukum ya, kemudian beberapa underwriter akan mensupport perseroan untuk dapat melakukan persiapan. Baik. Jadi awareness penting, setelah itu tetap kita maintain untuk mereka melakukan preparation. Yes. Lantas kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan kategori unicorn tadi begitu yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia, apakah ini juga akhirnya bisa menarik investor juga untuk membeli saham-sahamnya di dalam negeri khususnya? Ya, unicorn yang melantai di bursa tentunya kita harapkan memberikan daya tarik, attractiveness baik bagi investor domestik maupun internasional. Karena apa? Karena mereka memiliki keunikan, mereka memiliki bisnis model yang baru compared to the conventional one. Kalau kita lihat tren di dunia, ya khususnya di US kita lihat, kita dapat mengetahui ada tren trajectory propensity dari perusahaan yang berbasis teknologi dan e-commerce mendominasi top the biggest 5 market capitalization ya. Sebagai perbandingan, kalau kita lihat di tahun 2010 masih belum banyak perusahaan teknologi yang menduduki jajaran best market cap di US. Umumnya di tahun 2010 masih yang konvensional mendominasi minyak dan gas, manufaktur, kemudian fast moving consumer goods. 10 tahun kemudian, hanya perlu 10 tahun, di tahun 2020 sudah masuk 2 e-commerce di top 5 market cap, yaitu Amazon dan Alibaba. Nah, yang kita mau stressing di sini, keberhasilan IPO unicorn pertama di pasar modal Indonesia itu tentunya merupakan sebuah step awal bagi pasar modal Indonesia, dan tentunya kita harapkan ke depan para unicorn dan adik-adiknya, para sentor ya yang ada di Indonesia itu dapat melakukan IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan yang lebih penting, Mas Pras, yang kita aims kita adalah harapan bagi perusahaan tersebut untuk dapat bertumbuh dan memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Baik, itu dia yang paling utama, memang mendukung khususnya di tengah pandemi begitu ya Pak Nyoman, menjadi salah satu juga penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, lantas kira-kira inisiatif dari Bursa Efek Indonesia sendiri terkait dengan regulasi atau peraturan-peraturan ini bagi perusahaan-perusahaan yang berstatus unicorn untuk dapat segera melantai di Bursa Efek Indonesia, apa saja nih kira? Apakah ada inovasi baru yang sudah ditelurkan oleh Bursa Efek Indonesia? Ya, Bursa bersikap adaptif dengan perkembangan yang ada. Untuk itu kami berupaya mengakomodasi beragam karakteristik perusahaan dengan bisnis model, baik yang konvensional maupun yang memiliki bisnis model yang baru, yang syarat dengan teknologi untuk inovasi. Selain hal tersebut, Bursa juga senantiasa meningkatkan competitiveness, ya, sehingga diharapkan Bursa Efek Indonesia menjadi tujuan perusahaan untuk mencatatkan efeknya. Untuk melakukan hal tersebut, Bursa secara aktif melakukan berbagai studi komparasi, mempelajari common practice di bursa-bursa internasional, selalu mendengar kebutuhan atau masukan dari para stakeholder kita. Dan kemudian kita harapkan dengan informasi tersebut, inisiasi dan rancangan kebijakan kita dapat efektif menjawab needs dari stakeholder. Untuk itu, beberapa inisiatif yang sudah kita laksanakan dan beberapa masih dalam progres. Yang pertama adalah pengklasifikasian sektor dan subsektor baru, IDX Industrial Classification. Ini penting nih buat unicorn. Kita sekarang sudah tempatkan mereka di satu sektor aplikasi dan jasa internet. Karena ini menjawab pertanyaan para unicorn. Bagaimana saya membandingkan peer
saya untuk melihat performa. Kita sudah siapkan ini. Kedua, Oke. perubahan peraturan terkait dengan listing. Ya, kita sudah siapkan saat ini beberapa requirement yang dapat mengakomodasi unicorn. Umumnya unicorn itu belum menghasilkan laba atau labanya kecil gitu ya. Betul. Untuk itu, Ya. selain laba, kita persiapkan beberapa requirement seperti market capitalization, terus kemudian yang kedua terkait dengan pendapatan dan aset. Nah, 3 hal ini salah satu dari financial test yang dapat mendukung unicorn untuk go public. Saya lanjutkan mungkin sedikit Mas Pras. Yang ketiga itu kita memperkenalkan ada peraturan khusus mengenai multiple voting share. Hal ini sangat relevan dengan unicorn di mana para founder yang ada diberikan privilege untuk tetap mempertahankan pengendalian dengan memberikan voting power yang lebih tinggi. Kalau saat ini satu saham hak suaranya cuma satu, nanti para founder, khusus para founder dari para unicorn diberikan voting power yang lebih, let's say 1 berbanding 10, 1 berbanding 20, atau 1 berbanding 40. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada para founder untuk dapat mengeksekusi rencana ke depan sesuai dengan visi dan misi, sehingga perusahaan itu dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan. Mungkin satu yang saya ingin sampaikan juga, selain yang disampaikan tadi, bagaimana kita menyeimbangkan antara, pertama, perusahaan unicorn kita berikan kesempatan untuk bertumbuh, satu sisi yang lain, proteksi terhadap perlindungan investor. Kita sematkan namanya notasi khusus untuk unicorn nanti. Ya. Baik, Pak Nyoman, tapi sejauh mana ini bisa menjadi daya tarik lagi bagi para investor yang juga disampaikan terus bertumbuh di tengah pandemi? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Nyoman, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya, dan masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Igede Nyoman Yetna. Beliau adalah Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak Nyoman, tadi memang menarik berdasarkan data-data yang sudah disampaikan, unicorn yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi dari sisi investornya nih, kali ini yang saya coba tanya-tanya lebih jauh begitu. Bagaimana pertumbuhannya meskipun pandemi tengah berlangsung di tanah air? Ya, melanjutkan tadi bagaimana investor bertumbuh sangat signifikan. Jadi dapat kita sampaikan bahwa kita selain merasa berbahagia gitu ya, tempat atau rumah dari para unicorn, rumah para sentor, rumah untuk inovasi ada di Indonesia, kita juga memiliki pertumbuhan investor. Dan saya masuk ke bonus demografi ini. Baik. Kalau kita lihat dari sisi komposisi jumlah investor yang ada di pasar modal kita dengan bangga menyampaikan bahwa generasi muda dan milenial yang saat ini mendominasi komposisi investor pasar modal di Indonesia. Investor usia muda, ya kalau kita lihat bar chart-nya itu yang di bawah 40 tahun. Ada 3 bar chart ya, dari kiri ke kanan, itu usianya 18 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 40. Baik. Totalnya ini sudah hampir sekitar 78%. Ini yang akan menggerakkan pasar kita saat ini ke depan. Kemudian kalau kita lihat lagi per Mei 2021, investor baru dengan rentang usia yang paling muda yang sebelah kiri 18 sampai 25 itu pertumbuhannya hampir 48%. Artinya apa? Kondisi ini memberikan optimisme bahwa room to grow, ya investor pada masa mendatang masih sangat luas dan sangat kondusif. Nah, dapat saya sampaikan juga, tadi kalau kita bicara ada investor yang naik, penyerapannya itu seperti apa? Tadi penyerapannya sudah disampaikan juga. Dalam implementasi faktualnya, peningkatan fundraise juga signifikan. Kalau fundraise dapat dilakukan, artinya apa? Investor lokal itu berpartisipasi. Selama tahun 2020, bursa mencatatkan 51 perusahaan baru. Fundraise-nya 5,6 triliun. Di tanggal 13 Agustus 2021, fundraise pencatatan baru saham sudah mencapai
hampir 30 triliun atau 5 kali lipat lebih banyak dari tahun 2020. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat, bukan hanya melihat perusahaan yang dari proceed IPO saham, total fundraise sampai dengan 13 Agustus 2021 total itu 124 triliun. Baik. Dan kita juga melihat dari pipeline masih cukup banyak gitu ya. Harapan kami inilah beauty dari Indonesia dengan bonus demografi yang ada. Yang kita perlukan adalah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif di pasar modal Indonesia. Baik, Pak Nyoman, berarti memang masih tetap optimis ya terkait dengan pertumbuhan industri pasar modal, kemudian jumlah investor yang juga nanti akan menyerap ini dari perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Nyoman, mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Nyoman. Sukses, Mas Pras dan Adik Channel. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya sesaat lagi.